Halo Sobat Bincang Jiwa, kembali lagi di acara Bincang Jiwa Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Kali ini akan ditemani oleh kita berdua, saya Vinsa dan saya Tiwi. Halo. Sobat Jiwa, balik ini kita ya. Iya. Oke, Mbak Tiwi, ini kita hari ini tema Bincang Jiwa kita adalah minum obat terus sih sampai kapan gitu. Terus sampai kapan? Nah, Karena iya. kadang-kadang kita merasa bosan ya minum obat terus membahayakan nggak Iya, sih minum obat betul. terus-menerus itu ya. Apalagi untuk pasien jiwa itu kan minum obatnya nggak 1 sampai 2 bulan aja ya, pasti lumayan lama nih. Dan banyak juga kayaknya pasien yang menanyakan kayak saya harus sampai kapan ya minum obatnya gitu. Dan sahabat jiwa yang nonton di rumah juga mungkin masih banyak yang mempertanyakan hal tersebut nih. Nah, Nah, betul. gimana nih jawabannya Sinta? Oke, kita udah ada nih narasumber yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu Luar ya. biasa. Oke, langsung aja Siapa kita nih? perkenalkan. Silahkan, selamat datang Mas Maisu. Halo, seru sekali sekarang ya kayaknya 3 orang farmasi. Serbu Mas Maizun. Iya, saya diserbu sama 2 orang Sri Kandinya farmasi gitu. Mantap. Perkenalkan, nama saya Maizun Rahmatullah, biasa stay di farmasi di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Sekarang di sini diundang ke sini sama timnya untuk ngebahas tentang minum obat terus katanya. Banyak dari pasien-pasien kan biasanya kalau misalnya di farmasi itu nanya tuh pasiennya, saya kok minum obat kapan nih selesainya, saya minum obat sudah 2 bulan 3 bulan saya minum obat tapi kok nggak berhenti sih saya minum obat. Nah itu yang kayaknya perlu kita bahas kayaknya ya. Mas Maizun, sebelumnya Mas Maizun di farmasi RSJ di bagian apa nih? Kebetulan Di bagian apa? saya di bagian rawat jalan, di Rawat bagian jalan. penyerahan obat dan bagian informasi. Jadi kalau misalnya ada pasien-pasien yang lagi butuh informasi terkait masalah obat, terkait masalah farmasi, itu menuju ke saya kayak gitu. Bisa Pas langsung banget ketemu ya. sama narasumber kita. Jadi pasien-pasien yang menerima informasi tentang obat nih harus langsung ke Mas Maizun ya. Iya, Kita betul. bertemu dengan Mas Maizun. Iya. Jadi udah banyak ya yang nanyain kalau misalnya pas ngambil obat gitu kayak kok obat saya banyak banget atau ini minum obatnya sampai kapan, kok nggak berhenti itu gimana? Ada pernah cerita nggak? Ya, Pengalaman pengalaman ya? selama Mas Maizun ini menyerahkan obat kan Iya. pasti Iya, iya, iya. menjelaskan tuh ke pasien. Apakah ada pengalaman-pengalaman yang dimarahin kah sama pasien karena obatnya kok terlalu banyak? Iya, atau Iya, dan iya, minumnya iya. lama gitu. Ya, jadi kalau misalnya saya kan di sini kurang lebih sekitar hampir 3 tahunan ya di sini. Terus dari pertama datang ke rumah sakit jiwa langsung di bagian rawat jalannya, langsung di bagian penyerahan obatnya dan bagian informasi obatnya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan mengenai waktu yang begitu lama untuk minum obat. Apalagi pasien-pasien jiwa ini kan ndak hanya sehari 2 hari, ndak mungkin sehari 2 hari ya. Sebulan 2 bulan, bahkan ada yang seumur hidup begitu untuk minum obatnya. Itu yang sering ditanyakan sama pasiennya. Saya bisa enggak sih untuk berhenti minum obat ini atau stop minum obat ini ketika kondisi saya stabil gitu. Itu yang sering ditanyakan sama pasiennya. Apalagi mungkin kondisi pasien yang sudah capek kayak gitu, kondisi jiwanya juga yang masih belum stabil, itu yang membuat pertanyaan itu sering muncul mungkin ya. Iya, karena kan selain dari mungkin mentalnya nih udah kena, fisiknya juga kena, lagi harus dengan obat-obatan yang diminum terus-menerus kayak gitu kan pasti jadi pasiennya agak bosan gitu ya Mas. Iya, Kalau misalnya betul. harus minum obat terus-menerus kayak gitu. Apa kalau misalnya udah ngerasa enakan nggak bisa gitu dengan healing doang gitu kan bisa Iya, mengurangi sepertinya stres kayak Iya. kenapa sih dia harus minum obat nih Mas Maizun Ah. misalnya kalau misalkan dia depresi kenapa nggak ya udah healing aja gitu kan. Jadi yang pertama itu kalau misalnya mengenai penyakit jiwa ini kan apalagi kalau tidak salah data Riskesdas yang masih pakai tahun 2018 karena di data Riskesdas yang terbaru ini belum dimasukkan tentang jiwanya. Masih banyak penduduk Indonesia itu yang tidak patuh minum obat dan prevalensi untuk terkena gangguan jiwa itu sangat tinggi gitu. Sebagaimana kita ketahui sendiri yang namanya penyakit jiwa ini kan stigmanya masih negatif di masyarakat
Nah, gitu kan. Dikira kalau misalnya terus penyakit jiwa ini kan macam-macam juga. Bukan hanya nanti kalau misalnya dia sakit jiwa hanya satu diagnosanya begitu, nanti dokter banyak mengklasifikasikan diagnosanya gitu kan. Jadi kalau misalnya dia ngerasa kalau sudah baikan atau misalnya cukup dengan healing saja gitu, ketika dia sudah minum obat ngerasa baikan, terus bisa ndak di stop obatnya, nanti cukup dengan healing, bisa mengurangi rasa sakitnya gitu, sakit jiwanya. Itu kembali lagi ke kondisi pasien tersebut. Yang pertama itu kan kita kalau misalnya macam-macam penyakit jiwa itu ada skizo namanya. Skizo ini banyak yang disalahartikan sama teman-teman di luar, kayak misalnya dia itu ngerasa ada waham tertentu, halusinasi kayak gitu. Nanti dokter sendiri yang mendiagnosisnya apa itu dia kena skizo atau misalnya penyakit jiwa yang lainnya. Nah, terkait tadi masalah apakah bisa di stop atau enggak obatnya itu kembali lagi ke kondisi pasien. Prinsip dari terapi atau misalnya minum obat jiwa itu adalah bagaimana obat jiwa itu bisa menormalisasi lagi hormon-hormon yang tidak seimbang di kepala. Jadinya kebanyakan kan pasien jiwa ini terkait masalah ketidakseimbangan hormon yang membuatnya jadi kayak misalnya gelisah, depresi, cemas kayak gitu. Nah, obat ini yang masuk untuk menyeimbangkan, sama kayak misalnya sekarang obat yang biasa yang seumur hidup gitu diminum, atau misalnya dalam jangka waktu yang lama diminum gitu. Betul, kayak misalnya hipertensi, diabetes, itu kan mereka tetap minum obat, bukan berarti mereka kayak ketergantungan, tapi mereka membutuhkannya gitu. Karena dengan obat itu dia akan menjadi sehat gitu, dia akan menjadi normal, dia akan bisa beraktivitas kembali sebagaimana biasanya, tanpa adanya gangguan-gangguan yang kayak mengganggunya seperti kayak halusinasi, depresi, akibat dari ketidakseimbangan hormon itu begitu. Berarti obat ini emang tetap harus diminum sama pasien kayak untuk lebih menjaga kestabilan kondisinya gitu ya? Ya, itu untuk istilahnya pasien-pasien kembali lagi ke kondisi penyakitnya, apa dia diagnosisnya gitu. Ada beberapa pasien mungkin yang tidak minum obat secara terus-menerus begitu, atau tidak minum obat seumur hidup. Itu kembali lagi nanti diagnosisnya apa gitu. Misalnya nanti ada pasien yang didiagnosis depresi atau ansietas, mungkin tidak sampai, mungkin 1 atau 2 bulan tergantung dari kondisi pasiennya, sudah ngerasa baikan, nanti terus pasien dokternya mulai mengurangi caranya kan, mengurangi obatnya sampai nanti dia berhenti. Ya, terus tadi Mas Maizun ada sempat bilang masalah ketergantungan ya. Di sini saya mau tanya nih, kalau misalkan obat jiwa itu emang juga banyak kan pasien tuh yang nanya kayak, saya takut minum ini, takut ketergantungan, itu gimana Mas? Nah, ini yang masih banyak di teman-teman di luar yang berprasangka kalau misalnya obat jiwa itu sama kayak gitu, penggunaan kalau obat-obatan terlarang kayak gitu, nanti ketergantungan kita kayak gitu. Jadi mispersepsi gitu terkait masalah dengan pengobatan jiwa ini. Jadi pengobatan jiwa ini kembali lagi kayak yang tadi, untuk menyeimbangkan hormonnya, untuk menyeimbangkan lagi supaya lebih normal lagi, supaya tidak terganggu gitu ketika dia beraktivitas, misalnya terganggu dengan halusinasinya, ketika dia beraktivitas terganggu dengan istilahnya rasa sedihnya, depresinya kayak gitu. Jadi obat yang diminum itu bukan untuk kecanduan sama seperti kita teman-teman di luar di sana yang kayak ketergantungan obat terlarang gitu. Jadi di sini obat yang di sini memang dibutuhkan, sama kayak misalnya obat hipertensi yang dibutuhkan untuk melancarkan peredaran darahnya begitu. Jadi obat jiwa ini dibutuhkan untuk menyeimbangkan hormonnya kembali gitu, jadi bisa kayak orang normal gitu, tidak seperti orang normal seperti biasa kayak gitu. Intinya mau membuat kondisi pasien itu jadi stabil
Iya betul, jadi stabil. Muncul paham-paham yang tiba-tiba kayak gitu ya. Iya Oke, betul. terus ini sih Mas Medan, jadi intinya itu kayak apakah memang harus lamanya nih minum obat jiwa? Berarti enggak ya, tergantung kondisi. Iya, tergantung ya. kondisinya masing-masing, kembali lagi ke diagnosisnya tadi itu lagi gitu. Jadi ada beberapa pasien yang mungkin harus seumur hidup, ada beberapa pasien mungkin yang membutuhkan waktu setahun 2 tahun untuk apa bisa ndak pakai obat lagi atau ndak minum obat lagi. Ada beberapa pasien mungkin 2-3 bulan sudah bisa ndak minum obat lagi. Jadi yang harus dipahami juga untuk masyarakat ya, atau mungkin yang punya keluarga merupakan pasien jiwa yang mengkonsumsi obat jiwa itu, untuk lama waktu penggunaan obat itu tidak bisa disamakan ya. Iya Gitu betul. Ya. Jadi jangan membandingkan kayak oh dia sudah berhenti, saya juga mau seperti dia minumnya sekian bulan aja gitu, nggak bisa. Iya kan, betul. Ya? Banyak banget nih yang takut gitu kan Mas Medan pas menerima obat. Katanya saya harus minum selamanya nih, kata tetangga saya, kata saudara saya gitu Nah, kan, harus minum selamanya, kayak udah takut duluan malah nambah stresnya gitu. Ya betul. Jadi kayak persepsi-persepsi di luar sana nanti istilahnya yang penting kalau misalnya dalam pengobatan itu kita mendengar apa yang dikatakan oleh dokter, terus nanti apa yang diinformasikan oleh sama apotekernya juga gitu terkait masalah obatnya. Jadi jangan percaya kebanyakan sekarang nih berdasarkan ini apa namanya cerita tetangga saya yang sakitnya kayak begini gitu kan. Jadi tidak bisa disamakan, nanti kondisi fisiologisnya, kondisi pasiennya beda atau gimana kayak gitu. Laki perempuan aja nanti beda gitu anunya, istilahnya hormonnya apa namanya penyakitnya kayak gitu yang mempengaruhi penyakitnya itu maksudnya. Jadi walaupun penyakitnya sama, belum tentu ya maksudnya obat-obatan yang diterima akan sama, karena kadang kan Mbak mau obat ini bisa nggak dipakai buat saudara saya, soalnya sama nih Sama saya gejalanya, dia juga susah tidur kayak gitu, susah apa gitu. Nggak bisa. Nah, enggak bisa. Ya, sering juga pertanyaan seperti itu ketika pasien nih ada apa namanya keluarga saya misalnya dia gejalanya sama kayak saya. Nah, obat-obat yang diresepkan ke pasien tersebut tidak bisa sama diberikan kepada obat yang apa namanya pasien yang gejalanya yang serupa. Nanti dia apa namanya dokternya yang mendiagnosis betul enggak dia sama enggak penyakitnya. Jangan sampai persepsi pasiennya sendiri yang menyamakan penyakitnya, padahal kan yang mengetahui apa diagnosisnya sakitnya itu nanti dokternya gitu. Nanti dokternya yang meresepkan obatnya, karena obat-obat yang di jiwa ini kebanyakan obat-obat yang tidak bisa didapatkan secara bebas gitu ya. Jadi harus diresepkan. Pakai ini buat si tetangganya atau si Iya. keluarganya kayak gitu, banyak kan kasus gitu kayak gitu Mas Medan yang gitu. Ya sering kayak gitu, nanti ketika dia datang ke apa namanya ke farmasinya untuk berobat lagi, loh obatnya kok cepat sekali habis misalnya ditanyakan seperti itu. Oh ya obatnya kemarin dikasihkan Dibagi-bagi ya dibagi-bagi. Tanya dibagi-bagi ke tetangganya karena tetangganya juga ngerasain hal yang sama kayak dia gitu. Nah, jadi di situ kita jelaskan lagi kalau misalnya kondisi seperti itu tidak bisa disamaratakan dan obatnya pun nanti harus sesuai dengan diagnosis dokternya gitu. Obat itu tidak bisa secara bebas dikasih ke teman-teman atau ke keluarganya walaupun kondisinya mungkin sama yang dia rasakan dengan pasiennya itu kayak gitu. Berarti agak beda ya. Betul. Misalnya kalau kayak kita demam kan Ya. sama kayak gitu. Tapi ini berbeda, harus Beda. Resep dokternya. Bisa dulu ya, beda-beda kondisinya. Penyebabnya juga bisa juga. Iya betul, kondisinya kan nanti yang melatar belakangi dia kenapa sakit itu kan nanti beda lagi treatment dari dokternya. Nah selanjutnya nih Mas Maizun, Ya. kalau misalkan pasien yang ngerasa kayak bosen karena minum obat terlalu lama, itu kan kadang tuh ada tuh dia bilang saya udah stop sendiri obatnya karena saya udah merasa lebih baik. Nah sebagai apoteker nih ya, apa bahayanya nih yang bisa kita edukasikan ke pasien supaya mereka itu tetap minum obatnya sampai sebelum diputuskan untuk berhenti minum obat oleh dokter? Nah, kalau misalnya pasien jiwa nih, khusus untuk pasien jiwa, kalau misalnya dia tiba-tiba putus minum obat atau misalnya dia menghentikan obatnya gitu karena merasa sudah sehat, sudah tidak ada yang istilahnya sudah sehat lah, dia ngerasain sudah bisa beraktivitas enak lah gitu kan.
Itu yang ditakutkan pertama itu kondisi putus minum obat. Ada namanya istilahnya kondisi gejala putus minum obat. Nanti dia kayak gelisah kayak gitu. Kembali lagi nanti apa namanya sakitnya itu bisa kambuh lagi dan bisa jadi lebih parah lagi. Karena apa? Yang biasanya misalnya di dalam tubuhnya itu sudah biasa ternormalisasi dengan obat itu, ketika obatnya sudah tidak ada lagi, kacau lagi jadinya gitu di dalam tubuhnya gitu kan. Efeknya mungkin nanti emosinya makin tidak stabil, nanti halusinasinya ada lagi, delusi kayak seperti itu. Jadi tambah parah lagi nanti takutnya gitu. Jadi memang bahaya ya untuk putus obat. Ya kita mau stop obat sendiri nggak enakan. Iya. Nggak boleh ya Mas Bibirnya. Iya, enggak boleh. Jadi dokternya biasanya juga kalau misalnya dia sudah apa namanya ngerasa baik begitu, dia biasa untuk menurunkan dosisnya secara perlahan, enggak langsung di stop gitu. Jadi apa namanya diturunin dosisnya pelan-pelan. Misalnya obat yang A dosisnya 2 mg, nanti diturunin mungkin jadi 1 mg dulu, selanjutnya nanti 0,5, turun terus sampai mungkin nanti kondisi pasien sudah memungkinkan untuk stop, ya langsung di stop sama dokternya, seperti itu. Berarti memang bisa ya untuk pasien-pasien dengan gangguan jiwa untuk stop minum obat gitu? Bisa, ya bisa dikatakan bisa karena ada banyak studi yang katakan kalau misalnya pasien dengan gangguan jiwa seperti misalnya ansietas atau cemas itu bisa untuk stop atau berhenti ndak minum obat seumur hidup, depresi kayak gitu. Bahkan juga ada yang skizo begitu, tapi ndak banyak sih yang istilahnya sudah mungkin didiagnosis skizo gitu, sudah lama beberapa tahun mungkin dia minum obat, sudah stabil, dokter menurunkan dosisnya pelan-pelan sampai dia tidak minum obat lagi gitu. Ada contohnya loh di apa namanya di rumah sakit jiwa gitu. Ternyata sudah ada yang Iya. Dan itu berarti selama ini mungkin pasiennya juga minum obatnya dengan benar, Teratur. Iya, betul. Ya, sesuai sama instruksi dokternya. Pokoknya apa yang diinstruksikan sama dokternya itu diturutin. Terus apa yang diinformasikan sama apotekernya nanti dipatuhin gitu. Jadi ndak apa kalau misalnya dia kayak tambah penyakitnya tambah, biasanya kalau misalnya dia cemas gitu, dia tambah cemas, dia nambah sendiri gitu, nambah dosis sendiri, ya itu bisa bahaya lagi, ujung-ujungnya salah gitu. Nanti ketika ada kondisi seperti itu lebih baik bertanya dulu ke dokternya, nanti dokternya mungkin merubah atau menaikkan dosisnya seperti itu. Jadi itu pentingnya ya, bahkan sangat penting untuk menggunakan obat sesuai instruksi dari dokternya dan juga arahan dari apotekernya seperti itu. Karena kalau kita mau cepat-cepat selesai minum obat, ternyata malah makin bahaya nanti. Jangka waktu minum obatnya makin panjang gitu ya Mas Maison ya. Iya, tambah lama lagi pengobatannya. Nanti biasanya mungkin 1-2 macam obat, nanti nambah lagi karena putus minum obat. Nah, seperti itu. Makin capek gitu. Pentingnya kita menggunakan obat-obatan atau kontrol juga ya sesuai dengan yang sesuai yang dijadwalkan. Instruksi yang sudah diberikan gitu ya. Kalau misalnya bingung bisa langsung ya bertanya ke dokter atau apoteker. Iya, apoteker di RSJ itu standby jam kerja dari jadi pokoknya. Adalah Kebetulan saya sendiri yang di depan, jadi biasanya yang diomelin, dimarahin sama pasien mungkin atau ditanya-tanya sama pasien itu biasanya saya sendiri gitu. Jadinya nanti ketemu sama saya di sini langsung. Bisa langsung ya di loket penyerahan obat. Di loket penyerahan obat langsung. Boleh nggak sih Mas Maison, banyak nggak sih pengalaman lucu atau yang agak menakutkan dari pasien misalnya terkait dengan penggunaan obatnya, misalnya sampai dimarahin lah atau apa gitu, atau pasiennya lupa atau apa gitu. Nah, terkadang kalau misalnya pengalaman lucunya mungkin karena sudah sering ketemu ya sama pasiennya, jadi kayak sohib gitu. Nanti halo Pak gitu, halo Mas gitu kan, sampai dibilang ada masih ingat ibu-ibu gitu, halo kakak katanya. Padahal ibu-ibu gitu, halo kakak gitu. Sudah saking seringnya berinteraksi, menyampaikan informasi, ngambil obat kayak gitu.
Terus pengalaman terkait minum obat lainnya itu mungkin masalah misalnya obatnya misalnya beda kemasan kayak gitu. Ya, beda kemasan. Sulit sih Ya, ngejelasinnya beda kemasan kemarin kan padahal obatnya sama gitu. persis ya. Misalnya obat A ini yang kemarin kemasannya warna merah, sekarang nih datang dari pabriknya kok warna silver gitu, warna putih gitu. Kok ini beda? Nah, itu yang membuat pasien nanti untuk menjelaskan ke pasien itu agak lumayan lama. Kita ngejelasin kalau ini obatnya sama tapi kemasannya aja yang beda. Nah, nanti sampai ngelapor tuh nggak cocok nih padahal belum dicoba kayak gitu. Setelah dicoba, oh ya sama juga gitu efeknya. Sendiri aja Ya betul, karena sudah terbiasa dengan warna yang itu gitu. Ketika diubah lagi kan namanya produsen obat ini kadang-kadang ganti-ganti warna obat gitu, inovasinya gitu ya kan. Jadi obatnya kadang besok warna biru gitu, hijau, minggu depan hijau mungkin atau tahun depannya hijau gitu, beda-beda gitu. Itu yang bikin bingung. Iya, istilahnya ketika apa yang itu diresepkan sama dokternya, obatnya nama obatnya sama, mungkin nanti kemasannya aja yang mungkin yang beda. Mereknya kadang juga yang membuat pasien bingung gitu kan. Itu yang membuat pasien nanti banyak mengeluh atau misalnya sampai marah gitu kan, obat saya ini enggak sama nih, pabriknya kemarin ini A gitu kan, yang ini sekarang pabriknya B gitu, saya mau pabrik A padahal kan sama aja gitu. Jadi Itu sih. harus sabar-sabar ya Mas Maizun ya, Ya, kalau betul. di depan menjelaskan kembali gitu. Kita seneng sih kalau pasiennya tuh kritis ya, kok Ya. obatnya ini gitu kan. Cuma kadang ngeyel ya. Harus lebih sabar kita menjelaskan kalau ini obatnya namanya sama atau kandungannya sama gitu kan. Iya, Jadi betul. pasiennya juga bisa ngerti kan kalau obatnya nggak diganti gitu. Mm-mm. Nah, berarti peran apoteker itu kalau yang apalagi khususnya mungkin di posisi Mas Maizun apoteker rawat jalan bukan cuma nyerahin obat aja gitu ya, mungkin Iya, ada betul. edukasi juga kan yang disampaikan ke pasien kayak gitu. Jadi kan selama ini mungkin apoteker itu di masyarakat luas itu lebih ke kayak ya obat-obat, nanti yang nyerahin obat apoteker, padahal enggak seperti itu. Nanti istilahnya informasi mengenai obatnya itu tersendiri, efek sampingnya itu yang banyak sering kali dikeluhkan juga sama pasien, efek samping obat gitu kan ada macam-macam. Setiap pasien itu mungkin ada yang satu enggak berefek samping, satunya lagi bisa berefek samping gitu. Pusing lah, mual, seperti efek samping yang ringan gitu. Itu nanti biasanya ceritanya ke apoteker gitu untuk terkait masalah obatnya. Nah, nanti apoteker nanti memberikan kayak solusinya kayak gimana. Kalau misalnya efek sampingnya kayak gini, solusinya kayak gimana gitu. Itu aja sih. Teman curhat terkait Iya, terkait obat, teman curhat. Kalau Nah, terkait yang lain mungkin Ah? di luar dari informasi aja ya, mungkin agak ramai juga ya Pak Iya. mau curhat terkait Iya. yang lain gitu juga. nanti diomelin sama pasien yang lainnya. Jangan- Terlalu lama gitu kan. Jangan segan berarti untuk bertanya terkait Betul, obat. terkait obat jangan segan bertanya. Tadi Mas Maizun ada sempat bahas tentang efek samping obat nih. Mm-mm. Nah, apakah tadi kan kita dari awal nih tema kita adalah minum obat yang terus-menerus Iya, betul. sampai kapan? Ada nggak sih bahaya dari minum obat terus-menerus? Karena banyak pasien yang bilang saya takut nih minum obat ginjalnya jadi rusak kayak gitu. Ya. Atau malah saya jadi kenapa-napa gitu. Ketakutan minum obat jangka panjang akan efek samping Iya. gitu. Jadi efek samping yang seperti tadi itu nanti misalnya telinga saya nanti jangan nggak bisa ngedengar gitu misalnya karena terlalu banyak obat yang masuk karena saya sudah bertahun-tahun minum obat, terus nanti ginjal saya nanti gimana kayak gitu kan. Jadi selama obatnya itu diminum sesuai sama dosisnya, tidak ditambah tidak dikurangi, itu masih aman. Nah, masih aman, nggak ada, insya Allah nggak ada efek samping yang kayak ke ginjal kayak gitu. Paling mungkin efek samping ringan kayak gitu kan. Itu pun tidak semua pasien yang merasakan, kayak misalnya pusing, kayak misalnya mual kayak gitu. Ada nanti obat-obat yang lain mungkin pasiennya ngerasa kayak kok saya setelah minum obat ini kayak misalnya kayak bergetar kayak gitu. Itu perlu diceritakan ke dokternya, ke apotekernya supaya nanti ada solusi kayak gitu. Supaya fungsinya kan minum obat itu supaya dia nyaman gitu. Ketika dia tidak merasa nyaman, jadi nanti diberikan solusi yang lain kayak gitu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya kayak ada efek samping itu
akan ada solusinya gitu ya Mas Ya, insya Allah Maidun ada ya? solusinya. Insya Allah aman obat-obatannya ketika diminum dengan tepat. Iya, gitu ya. sesuai dosis, tepat, nah enggak ditambah-tambah, enggak dikurangin, sesuai sama petunjuk dokter sama apotekernya. Berarti mitos ya yang bilang kalau misalnya obat-obatan kalau diminum terus-menerus malah bikin ginjal rusak. Atau kayak hoax. gitu. Oh, hoax itu udah dikonfirmasi Hoax. itu hoax, Itu hoax. mitosnya. Yang penting sahabat jiwa minumnya secara teratur, secara benar, nggak dilebih-lebihkan, nggak dikurang-kurangin. Iya, gitu ya. betul ya aturannya ya. Oke, terus tadi udah Mas Maizun menjelaskan nih tentang peran apoteker. Sebenarnya kan yang kalau untuk yang lebih dekat dengan pasien mungkin keluarga nih terkait minum obat. Iya, Nah, betul. gimana itu cara kita edukasi ke keluarga biar mau bantu gitu untuk minum obat secara teratur kayak gitu. Terus bantu mungkin menguatkan juga kali ya. Iya, Karena betul. kan secara tidak langsung kita butuh dikuatkan gitu untuk mentalnya untuk terus minum obat, nggak boleh nyerah kayak gitu. Jadi kan paradigma tentang apa namanya penyakit jiwa ini di masyarakat luas itu kayak misalnya apa namanya kurang iman lah kayak gitu kan, ini kurang iman nih jadinya apa namanya dia kayak begini gitu kan. Padahal itu sendiri penyakit jiwa itu sendiri karena emang ada gangguan begitu di apa namanya di dalam tubuhnya. Gangguan yang dimaksud ini gangguan fisiologisnya gitu, yang diobati dengan obat tersebut. Jadi keluarga di sini banyak penelitian di luar yang mengatakan kalau misalnya dukungan keluarga itu berefek lebih cepatnya pasien jiwa itu untuk mandiri atau bisa dikatakan sembuh gitu. Bisa mandiri, nanti dia bisa minum obat sendiri, tidak lagi menyusahkan keluarga, bisa beraktivitas normal. Itu tergantung dari dukungan keluarga, itu kayaknya itu yang nomor satu. Nah, jadi dukungan keluarga itu bisa dikatakan urutan pertama itu dukungan keluarga, yang kedua itu obatnya, penunjangnya gitu. Jadi kalau misalnya dukungan keluarga ndak ada, dia hanya minum obat, itu kayak misalnya apa ya, makan nasi tanpa minum air nanti setelahnya kayak gitu ya. Seret jadinya, seret jadinya nggak bisa lanjut nanti. Jadinya kenyang iya, haus iya gitu. Jadi itu sih dukungan keluarga itu Penting sangat ya. penting, sangat juga. penting di Selain dari pasien harus jiwa minum ini. obat juga ada dukungan dari keluarga atau Iya, lingkungan sekitar lingkungan ya. sekitar. Nah, Mas Maizun, ini kan kembali lagi ke tema kita nih, kalau pasien yang minum obat terus-terus itu mungkin kan maksudnya sangat memungkinkan gitu kalau pasien ini tuh lupa minum obat gitu kan. Nah, ada nggak sih tipsnya nih yang bisa di-share ke teman-teman sahabat jiwa kalau misalkan dia itu lupa minum obat, maksudnya supaya nggak lupa minum obat. Supaya lupa minum Ada obat. tipsnya nggak? Kita pasang alarm Nah, atau ya apa pengingat atau bisa. harus nelpon saya nih, biar minum obat gimana? Bisa juga yang pertama itu bisa pakai alarm seperti yang dibilang Mbak Tiwi tadi, pasang alarm. Yang kedua itu bisa juga, nah itu kembali lagi ke dukungan keluarga, diingatkan alarmnya itu keluarganya gitu. Ya penting banget tuh alarmnya keluarganya. Yang ketiga ini kalau misalnya dia lupa minum obat, obatnya misalnya 2 kali sehari nih, 2 kali sehari, terus paginya dia lupa. Karena mungkin ketiduran, nanti agak siang dia baru ingat misalnya 11-12, itu bisa diminum tuh, bisa diminum jam pada saat dia ingat. Nanti ketika malamnya tetap dia minum. Nah tapi kalau nanti ingatnya pada saat sore, dia ndak minum obat yang paginya, berarti nanti tetap dia minum obat yang apa namanya yang malamnya. Kalau misalnya sekali sehari berarti misalnya dia minum obatnya misalnya malam nih, malam biasanya kalau pasien jiwa itu untuk lebih enak kualitas tidurnya begitu, ketika dia lupa minum obat malamnya tidak apa-apa, paginya dia minum obat yang pagi saja, obat yang malam jangan diminum, nanti diminum pada saat malam berikutnya, seperti itu. Gitu ya, tips and trick ya biar Ya. jangan sampai lupa minum obat, terus tetap bisa berlanjut pengobatannya gitu ya. Ya betul. Jadi jangan kalau misalnya sekali lupa minum obat kebablasan lupa. Nah, yang kelupaan terus gitu. Dan ini bisa ditanya juga ya di farmasi ya. Mungkin ada Bisa. Ada saya pernah dengar ada Vio online atau Ada. pasien bisa bertanya langsung ya Secara online ya. Ada, tinggal di scan aja, nanti ada biasanya barcode-nya di apa namanya? Loket penyerahan obat di farmasi itu ada
barcode-nya nanti bisa di-scan, nanti bertanya online bisa di situ, atau bisa minta langsung nomor WA-nya farmasi, bisa WA-nya langsung. farmasi ya. Mm-mm. Bukan WA-nya Mas Maizun. Bukan WA saya. Bukan Jadi ya. WA-nya farmasi, nanti bisa nge-WA situ, nanti langsung dijawab sama apoteker-apotekernya. Mantap, Ya, ya. saya tiba-tiba di rumah lupa, aduh langsung bisa ya. Ya, langsung bisa konsultasi langsung. Saya minum obat, jadi sebaiknya saya lanjutkan atau apa? gimana? gitu Iya, ya. betul. Bisa ditanyakan, bisa. Betul, Iya. luar biasa ya. Ada WA-nya farmasi langsung Ya, ada. ada bio online-nya. Iya. Apalagi nih kita udah banyak ya yang dibahas. Udah banyak banget tadi Mas Maizun menjelaskan tentang tema kita ya di edisi kali ini, minum obat terus sampai kapan sih? Iya. Ternyata tadi sudah terjawab ya, beda-beda kondisi. Iya, beda-beda dari kondisi. tiap pasien, kayak gitu. Dan kalau untuk sahabat juga mau bertanya lagi gitu ya, kurang nih penjelasannya Mas Maizun, bisa Iya. langsung ke instansi farmasi cari Mas Maizun gitu ya, saya mau bertanya nih. kayak gitu. Boleh ya. Sebelum kita ini Mas Maizun kita akhiri sesi Iya, iya, kita pada kali ini, boleh mungkin sedikit closing statement terkait dengan tema kita nih pada kali ini, yaitu minum obat terus sampai kapan nih gitu. Yang pertama itu closing statementnya, jangan berhenti untuk minum obat sampai dokter bilang berhenti. Yang kedua itu minum obatlah teratur sesuai dengan apa yang diinstruksikan sama dokter sama apotekernya. Terus minum obat itu bukan secara terus menerus, bukan berarti ketergantungan, tapi emang kebutuhan untuk kembali normal atau kembali sehat lagi. Itu aja Wah, kayaknya. luar biasa. Terima kasih Mas Maizun. Terima Hari ini kasih, sudah terima meluangkan kasih. waktu untuk hadir di sini dan share-share sama sahabat jiwa. Untuk sesi kali ini mungkin kita cukupkan Dulu ya. ya. Mungkin next kita ketemu dengan materi yang berbeda, Ya. lebih seru, yang Lebih seru asik lagi. kayak gitu ya. Ya, kita pamit undur diri. Sahabat jiwa semuanya. Dadah. Assalamualaikum.